Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semua siap ya melanjutkan pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Sebentar. Kira-kira ada yang izin untuk tidak mengikuti pelajaran tidak? Sepertinya sudah semua ya ini. Sudah, Bu. Baik, karena sudah hadir semua, Ibu akan langsung lanjutkan ya. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya dulu nih, kira-kira di sini ada yang ingat tidak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Udah ingat. Persendian, Bu. Betul sekali, Indah. Ya, kita minggu lalu belajar tentang persendian. Ada macam-macam sendi, kemudian ada gerakan-gerakan sendi, begitu ya. Kemudian untuk tugasnya, yang minggu lalu sudah dikerjakan semuanya? Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah, Ibu. Baik, oke. Kalau begitu, nanti Ibu akan segera cek untuk tugasnya. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ini Ibu mau tanya nih, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar yang ada di layar kalian ini? Ada gambar sebelah kanan layar dan sebelah kiri layar. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Yang satu berotot, yang satu tidak, Bu. Yang satu berotot, yang sebelah kanan ya, Indah. Yang sebelah kanan berotot, yang sebelah kiri tidak, begitu ya. Coba yang lainnya mungkin ada yang ingin berpendapat. Yang satu ototnya keker, Bu. Yang kiri, yang kanan krempeng. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, jadi benar ya untuk yang sebelah kanan ini gambarnya terlihat berotot begitu ya. Ini merupakan contoh dari otot dari binaragawan begitu. Kemudian untuk yang sebelah kiri kiri layar itu merupakan gambar orang yang kurus yang ototnya tidak terlalu terlihat. Tapi bukan berarti orang tersebut tidak memiliki otot loh ya, karena setiap manusia itu memiliki otot. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan otot untuk kita dapat bergerak, melakukan kegiatan seperti itu. Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar mengenai struktur dan fungsi otot. Oke, semuanya sudah siap memasuki pembelajaran? Siap, Bu. Oke, Siap, baik. Bu. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi otot. Dan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat membedakan macam-macam otot pada manusia yang meliputi bagian-bagian, karakteristik, macam-macam, dan sifat kerja otot. Gitu ya. Kita langsung saja. Nah, pembahasan pertama kita yaitu tentang otot. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata otot ya. Kita sudah mempelajari dari SD, kemudian di SMP juga sudah diajari, dan sekarang kita belajar lagi di SMA, begitu ya. Jadi, apa sih otot itu, begitu ya? Nah, otot ini merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi dan relaksasi. Otot memendek jika sedang berkontraksi
dan memanjang ketika sedang berelaksasi begitu. Nah, kontraksi otot ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Misalnya kita sedang mengangkat tangan atau sedang melakukan kegiatan apa gitu. Nah, itu otot kita sedang berkontraksi. Kemudian untuk relaksasi yaitu terjadi ketika otot sedang beristirahat gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik otot. Ada 3 macam karakteristik otot seperti yang sudah ditampilkan di PowerPoint Ibu ya. Ada kontraksibilitas, kemudian ekstensibilitas, dan elastisitas. Diingat-ingat, jadi karakteristik otot itu ada 3, yaitu kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Jadi apa sih Bu itu 3 macam itu tuh apa sih ya? Jadi yang pertama kontraksibilitas ini merupakan kemampuan otot untuk memendek. Nah, otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Nah, ini biasanya terjadi ketika sedang melakukan kegiatan, begitu. Nah, untuk ekstensibilitas ini merupakan kemampuan otot untuk memanjang. Jadi jangan sampai terbalik ya. Untuk kontraksibilitas ini merupakan kemampuan otot untuk memendek, sedangkan ekstensibilitas itu merupakan kemampuan otot untuk memanjang, begitu. Dan yang untuk elastisitas ini merupakan kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula begitu. Nah, sampai sini sudah paham ya? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baik. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke bagian otot. Nah, di dalamnya otot itu ada apa sih, Bu? Nah, di dalam otot itu tersusun atas 2 macam filamen dasar ya, yaitu ada filamen aktin dan ada filamen miosin. Kedua filamen ini menyusun miofibril dan miofibril menyusun serabut-serabut otot, dan kemudian kumpulan serabut otot ini menyusun satu otot. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah ya, ada filamen aktin dan filamen miosin, kemudian juga ada miofibril di sini, kemudian menyusun serabut-serabut otot, kemudian dari serabut-serabut otot ini menyusun menjadi satu otot. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan sebuah video mengenai bagian-bagian otot. Sebentar ya, Ibu akan share. Sudah terlihat untuk videonya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Jadi seperti yang di PowerPoint Ibu tadi ya, ini merupakan struktur dari salah satu jenis otot, yaitu adalah skeletal muscle atau otot lurik. Ya, ini merupakan satu kumpulan otot. Nah, nanti kita akan belajar dari struktur yang paling dalam dulu. Nah, ini ya, paling dalam ada endomysium. Jadi endomysium ini merupakan lapisan terdalam yang memisahkan setiap serabut otot dan miofibril di sini. Kemudian di lapisan yang di sini ini ada vasikel, yang mana di vasikel ini merupakan lapisan yang memisahkan dari satu vasikel ke vasikel lainnya, yang mana ini juga dibungkus lagi oleh lapisan perimysium tadi ya. Di videonya, sebentar. Nah, ini lapisan perimysium. Kemudian kumpulan dari serabut-serabut otot ini membentuk satu otot, yang mana ini juga memiliki lapisan paling luar, yaitu epimysium. Nah, jadi epimysium ini merupakan lapisan terluar dari satu organisasi otot atau satu kumpulan otot ini, begitu. Dan di dalamnya very juga tough ada fibrous layer of lapisan connective tissue called deep ya. fascia. The deep fascia may extend past the length of the muscle and attach that muscle to a bone, lebih khusus cartilage, or muscle. Pada serabut otot. Skeletal muscle fibers. Nah,
A muscle fiber is a long, thin cell. Nah, di dalam Each muscle fiber is composed of terdapat myofibrils. myofibril. Each myofibril is composed of two protein filaments. Ada dua filamen Thick dasar, filaments are primarily ada yang composed tebal of dan the juga ada yang protein tipis. myosin. Nah, untuk yang They tebal have a ini rod-like tail dinamakan dengan that terminates into myosin, two globular ya, filamen heads myosin. or cross bridges. Kemudian untuk yang tipis These cross ini bridges dinamakan interact with active filamen sites on thin aktin, filaments. begitu. Thin Nah, kurang filament lebihnya seperti itu untuk bagian-bagian otot. Nah, khususnya pada otot lurik ya. Untuk videonya ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Kita lanjutkan ya. Pembahasan kita hari ini. Ya, selanjutnya yaitu macam-macam otot. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa menebak tidak? Di layar ini ada 3 macam gambar dan ini merupakan dari contoh dari macam-macam otot. Ada yang bisa menebak ini gambar apa saja? Saya, Bu. Ya, silahkan Arini. Nomor 1 itu gambar otot polos. Nomor 2 otot lurik. Terus nomor 3 otot jantung. Wah, terima kasih Arini. Benar sekali ya. Sepertinya Arini ini sudah belajar ya sebelum memasuki pembelajaran. Bagus sekali. Ya, betul. Jadi untuk ada 3 macam-macam otot. Yang pertama yaitu otot polos. Nah, seperti yang digambar itu ya, paling kanan gitu ya, ada otot polos, kemudian yang di tengah ada otot lurik, dan yang paling kiri itu ada otot jantung. Nah, kita akan pelajari masing-masing otot itu. Oke, yang pertama yaitu otot polos. Ya, jadi otot polos ini disebut juga dengan otot tak sadar atau otot alat dalam. Otot polos ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Nah, ini karakteristiknya yaitu berinti sel 1. Ya, jadi otot polos ini berinti sel 1, kemudian berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya yang meruncing. Bisa dilihat ya, ini berbentuk gelondong, kemudian ujungnya meruncing. Nah, yang terakhir ini bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah, begitu. Kemudian, di mana sih Bu otot polos itu ada di mana aja, begitu ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, otot polos ini terdapat pada alat-alat organ dalam, begitu ya. Contohnya pada dinding saluran pencernaan, saluran-saluran pernafasan, kemudian di pembuluh darah, dan juga saluran kencing dan kelamin, begitu. Nah, itu untuk otot polos. Kemudian sekarang otot lurik, ya. Otot lurik ini biasa disebut juga dengan otot rangka, karena otot ini terletak di rangka tubuh manusia. Jadi diingat-ingat ya, untuk otot yang ada pada rangka tubuh kita itu dinamakan otot lurik, gitu. Nah, ini karakteristiknya yaitu otot lurik ini berinti sel banyak. Bisa dilihat ini ya, inti selnya banyak, kemudian berbentuk silindris, kemudian bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otak. Ya, jadi kebalikannya otot polos ya ini. Jika otot lurik ini bekerja atas kesadaran atau menurut perintah otak, begitu. Kemudian pada otot lurik ini fibril-fibrilnya mempunyai jalur-jalur melintang gelap. Ini ya bisa dilihat ada jalur-jalur melintang gelap, ini dinamakan anisotrop. Nah, kemudian juga ada jalur-jalur melintang yang terang ya, ini dinamakan isotrop, begitu. Dan ini bersusun selang-seling, begitu ya. Oke, nah otot lurik ini memiliki kumpulan serabut yang dibungkus oleh fascia propria, ya. Kemudian kumpulan serabut otot yang dibungkus oleh fascia propria ini dibungkus oleh selaput fascia superficialis. Nah, gabungan dari otot
lurik atau mungkin bisa dibilang kita jika dilihat dari luar begitu ya, itu berbentuk kumparan. Nah, kemudian dia juga terdiri atas dua bagian, yaitu seperti yang di layar, yaitu ada ventricle atau empal. Ya, ini merupakan bagian yang tengah yang mengembang gitu ya. Kemudian ada juga tendon. Nah, tendon ini merupakan kedua ujung yang mengecil. Ya, jadi ini tendon ada di sini dan di sini. Dan tendon ini juga merupakan alat untuk melekat pada tulang begitu. Nah, berdasarkan tempat melekatnya, tendon itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada origo dan insersio. Nah, untuk origo sendiri ini merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tetap pada kedudukannya ketika berkontraksi. Nah, contohnya pada ini ya, otot yang melekat pada bahu kita ya, tulang bahu. Nah, gitu. Kemudian untuk insersio ini merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Nah, di sini tempatnya di siku-siku kita begitu ya. Oke. Kemudian otot yang dilatih terus-menerus dia akan mengalami pembesaran atau hipertrofi. Dan otot yang tidak digunakan maka akan mengalami penyusutan atau atrofi. Nah, untuk hipertrofi ini ya, contohnya seperti yang Ibu tampilkan di awal tadi, ada gambar otot binaragawan itu ya. Nah, itu merupakan contoh dari hipertrofi karena otot binaragawan kan selalu dilatih begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang terakhir yaitu ada otot jantung. Nah, kenapa sih Bu kok dinamakan otot jantung? Ya, karena otot ini hanya terletak di jantung saja begitu. Nah, karakteristiknya yaitu berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, kemudian jumlah inti selnya banyak, terletak di tengah serabut. Ya, mungkin untuk di bagian sini ini tidak terlalu terlihat ya, cuman bisa dilihat di ini gambar yang kecil yang imut-imut ini. Nah, itu ada terlihat ya inti selnya banyak dan terletak di tengah serabut begitu. Dan bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Nah, jadi bisa disimpulkan ya dari tiga macam otot yang bekerja di luar kesadaran atau di luar perintah otak itu ada otot polos dan otot apa? Jantung. Nah, yang bekerja di bawah kesadaran atau atas perintah otak itu hanya otot lurik. Betul. Oke, jadi otot jantung itu sebenarnya mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, tapi untuk otot jantung ini serabut-serabutnya ini bercabang seperti ini ya, ada cabang-cabangnya. Nah, untuk tempat percabangannya ini disebut dengan sinsilium begitu. Oke. Sampai di sini mungkin sebelum ke sifat kerja otot ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk yang terakhir nih pembahasannya, yaitu sifat kerja otot. Ya, sifat kerja otot ini ada dua macam, yaitu ada antagonis dan sinergis. Sebelumnya ada yang bisa menjawab apa sih antagonis dan sinergis ini? Mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya, begitu? Antagonis itu otot yang berlawanan, Bu. Sinergis itu yang berhubungan. Oke, baik. Terima kasih, Indah. Ya, betul ya. Jadi, antagonis ini merupakan kontraksi otot-otot yang menimbulkan efek gerak berlawanan. Begitu. Jadi, hubungan kerjanya ini saling berlawanan. Contohnya pada otot bicep dan tricep kita ya, ini bicep dan tricep kita. Nah, cara kerjanya bagaimana ya Bu? Itu, nah, cara kerjanya seperti ini. Misal, jika otot bicep melakukan kontraksi, maka otot tricep akan melakukan relaksasi sehingga lengan akan bergerak ke atas.
Ya, jadi jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep relaksasi. Kemudian kebalikannya, jika otot bisep relaksasi, maka otot trisep ini akan berkontraksi, sehingga posisi lengannya akan kembali ke keadaan semula atau lurus, begitu ya. Ya, jadi berlawanan seperti itu cara kerjanya. Nah, ada beberapa macam contoh antagonis. Nah, ini bisa dilihat ya, ada 4. Dan yang pertama yaitu ada flexor. Flexor ini membengkokkan, begitu. Kemudian ekstensor ini meluruskan. Nah, contohnya tadi yang seperti Ibu sudah jelaskan sebelumnya, yaitu pada otot bisep dan trisep kita, begitu. Jadi ketika flexor, maka tangannya tangannya diangkat, begitu. Kemudian untuk ekstensor itu meluruskan tangan, begitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada elevator dan depresor. Nah, elevator ini merupakan gerakan ke atas, begitu ya, seperti di gambar. Kemudian depresor ini ke bawah, gitu. Jadi contohnya seperti gerak kepala dengan menundukkan dan menengadah, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada abduktor dan adduktor. Nah, abduktor ini merupakan gerakan yang menjauhi badan, begitu ya. Jadi abduktor ini menjauhi badan, sedangkan adduktor ini mendekati badan, begitu. Contohnya seperti di gambar nomor 3 itu ya, untuk abduktor itu seperti merentangkan tangan sejajar dengan bahu, begitu. Kemudian untuk adduktor itu sikap gerak, begitu, sikap siap, gitu ya. Kemudian yang nomor 4 itu ada supinator dan pronator. Nah, untuk supinator ini merupakan gerakan untuk menengadah, begitu, dan pronator ini menelungkup. Nah, contohnya pada gerak telapak tangan, menengadah dan menelungkup, begitu. Nah, jadi sifat kerja otot yang kedua yaitu adalah sinergis. Nah, ini merupakan kontraksi otot-otot yang menimbulkan gerak searah. Nah, jadi gerakannya searah, begitu ya. Contohnya yaitu pronator teres dan pronator quadratus. Nah, ini pada tangan kita ya. Jadi dia menimbulkan gerak searah, begitu. Sekarang kalian masih fokus nggak ini? Fokus nggak kira-kira ya? Ibu cek kefokusan kalian terlebih dahulu ya. Ya, Ibu akan ada games untuk kefokusan kalian dulu ini. Siap nggak nih? Jadi, ketika Ibu mengatakan flexor, kalian harus mengangkat tangan kalian seperti ini. Ya. Jadi ketika Ibu mengatakan flexor, kalian harus mengangkat tangan seperti ini ya. Kemudian ketika abduktor, ya, abduktor, kalian harus merentangkan tangan. Oke. Kemudian untuk depresor, kalian harus menundukkan kepala. Begitu? Paham kan ya? Oke. Kita mulai ya, untuk percobaan dulu. Flexor. Ini nggak terlihat ini. Oh iya. Flexor, kemudian abduktor, depresor. Oh, sepertinya ini di Ibu pending ya. Oh iya, siap. Oke, udah siap ya berarti. Ini tapi harus cepat ini. Oke, siap. Oke, abduktor. Ada yang salah? Abduktor. Depresor. Ayo, yang salah nanti suruh nyanyi ya. Oke, betul semua ya ini ya. Kemudian depresor. Depresor. Ayo, depresor gimana, depresor? Ayo, Fatimah, bagaimana itu? Depresor? Ya, depresor menundukkan kepala. Kemudian coba flexor.
Oke, betul semua. Abduktor. Ayo. Iya, betul, betul, betul. Iya, semuanya betul. Sepertinya semuanya sudah paham dan semuanya fokus begitu ya. Oke. Nah, itu mungkin cukup sekian untuk materi Ibu hari ini. Mungkin untuk dari semua materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Siapa ini? Usama ya? Oke, Iya, Bu. silakan Usama. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Ya. katanya kalau apa pembesaran ya, Bu, atau apa itu, Bu? Nama lain Hipertrofi. Hipertrofi ya, Bu. Iya. Nah, itu kok bisa ya, Bu? Kok bisa mengalami Ini suaranya Usama sepertinya putus-putus ya? Atau Jaringannya di mungkin, Bu. Ibu? Jaringannya mungkin. Kendala sinyal ya? Iya, Bu. Oh, iya sepertinya sinyalnya Usama sedang susah begitu ya. Oh, ini udah muncul lagi. Halo Usama, sudah terhubung? Maaf, Bu, tadi keluar sinyalnya. Oh iya, Halo, silakan. Bu. Bagaimana Ya. tadi belum terdengar soalnya? Oh iya, Bu. Itu, Bu, mau tanya yang otot katanya kan kalau dilatih terus itu nanti akan mengalami pembesaran ya, Bu. Jadi besar gitu Iya. ya, Bu, hipertrofi itu, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Kok bisa ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih untuk Usama. Jadi pertanyaannya tadi ya Ibu dengar, itu kenapa otot kalau dilatih itu akan membesar begitu ya? Itu kenapa begitu ya? Nah, mungkin nih teman-temannya ada yang ingin menjawab? Ada yang bisa menjawab? Belum ya? Oke, baik. Kalau Belum, Bu. begitu, Ibu akan coba menjawabnya. Betul sekali ya, Usama. Ketika otot sering dilatih, itu akan mengalami pembesaran atau hipertrofi begitu. Itu kenapa kira-kira begitu ya? Nah, hipertrofi otot itu merupakan menambahnya ukuran atau massa otot. Nah, hal ini itu disebabkan karena meningkatnya jumlah filamen aktin dan filamen miosin dalam setiap serat otot dan menyebabkan bertambah besarnya serat-serat otot yang ada begitu. Jadi hipertrofi ini dikarenakan menambahnya ukuran atau massa otot karena meningkatnya jumlah filamen aktin dan filamen miosin. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan ya di bagian-bagian otot itu ada filamen aktin, ada filamen miosin juga begitu. Nah, jadi peningkatannya jumlah ini juga akan menyebabkan bertambah besarnya serat-serat otot yang ada sehingga menyebabkan menyebabkan besarnya otot juga begitu. Jadi sehingga seperti otot-otot binaragawan seperti itu kan terlihat sekali tadi ya, otot-ototnya besar-besar begitu. Nah, itu karena ya mengalami hipertrofi ini begitu. Bagaimana Usama? Sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih baik. jawabannya, Bu. Ya, sama-sama. Untuk yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya? Belum, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, sepertinya sudah paham semuanya ya. Nah, jadi Ibu akan lanjutkan. Kita akan melakukan kuis. Nah, kalau tadi kan games-nya secara ini ya langsung. Nah, sekarang kita akan melakukan kuis secara online. Kita melakukan kuis melalui Kahoot. Sebentar, Ibu share screen dulu.
Ya, oke. Kita akan melakukan kuis melalui Kahoot. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mungkin ya melakukan kuis melalui Kahoot. Mungkin bagi yang belum, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai mekanismenya. Nah, jadi kalian akses kahoot.com atau klik link ya. Kemudian setelah itu akan muncul di lamannya, nanti akan ada tulisan play begitu. Nah, nanti kalian klik saja. Kemudian setelah itu nanti kalian pasti akan diminta untuk memasukkan game pin. Kemudian dari mana ini gamenya, pinnya begitu. Nah, nanti Ibu akan share screen di Zoom ini. Jadi kalian nanti melihatnya dari share screen Ibu yang ada di Zoom. Nah, kemudian setelah itu kalian akan diminta juga untuk memasukkan nama panggilan kalian begitu ya. Kemudian setelah itu akan muncul ini salah satu contoh soalnya, begitu nanti akan ada soal dan kalian tinggal menjawab. Dan untuk soalnya ini ada dua tipe soal, yaitu true or false dan juga multiple choice. Jadi tolong perhatikan baik-baik untuk jenis soalnya ya, jangan sampai tertukar atau salah menjawab begitu ya. Nah, nanti jika kalian benar pasti akan muncul seperti ini. Correct gitu ya, betul. Nah, nanti juga akan ada tampilan siapa yang nanti akan juara 1 begitu ya. Semuanya sudah paham untuk kuisnya? Nah, oke, baik. Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian mengakses kahoot.com terlebih dahulu. Sembari Ibu menyiapkan untuk kuisnya, kalian tolong untuk mengakses kahoot.com di HP kalian masing-masing. Tolong semuanya login juga ya, karena di sini akan muncul nama-nama kalian selama bermain, jadi akan terlihat ya yang tidak ikut games ini. Semuanya sudah mulai untuk mengakses kan ya? Kahoot.com. Sudah, Bu. Sebentar, ini masih loading ya. Sudah terlihat ya? Pinnya sudah terlihat? Oke, silakan dimasukkan untuk pinnya. Game pinnya yaitu 3694364. Wah, ini Tam-Tam siapa ini ya? Sepertinya Mita Indasari ini ya, Tam-Tam. Yang lain mungkin pakai nama panggilan. Oke, ini Arin udah berhasil masuk. Ya, yang lain ditunggu ya. Kita main game bareng-bareng di sini. Asyik kok gamenya. Dan soalnya ini nanti tidak susah ya. Wah, ini udah mulai. Mungkin untuk yang lain menyusul ya. Oke, ini soal pertama. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi dan berelaksasi. Ini betul atau salah? Untuk yang ketinggalan, ini mungkin di share screen Ibu juga ada game pin-nya di bagian bawah. Bisa menyusul ya. Nih ada, oh masih 2 ya ini. Wah, Arin, betul nih. Naili. Bu, ini baterai saya tinggal 1%, Bu.
Oh, tinggal 1%. Ya. Baik, Fatimah. Baru Ya, mungkin diisi, lain Bu. kali Bentar di ya, Bu. ini ya, lain kali dipersiapkan lagi ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Nah, ini ya struktur dari otot apakah gambar di bawah ini? Wow. Masih Arini yang memimpin ini. Ini sudah bertambah Usama. Ini sudah sampai nomor 3 ya, kemampuan otot untuk memanjang disebut. Ayo diingat-ingat tadi pembahasannya. Wah, Usama menyusul ini ya. Sepertinya yang lain belum berhasil untuk join ya ini ya. Wah, ini udah sampai ke soal 4 ya ini. Masih hari ini yang memimpin ini. Ini Tam-Tam ini mengerjakan atau tidak ya? Ini kok masih 0 ini. Ini soal yang terakhir. Oke, ini udah terakhir. Siapa kira-kira pemenangnya? Baik, karena hanya 3 ya yang bergabung, jadi Arini masih memimpin juara 1, Usama juara 2, dan Tam-Tam juara 3. Oke, tangan untuk kita semua. Oke, mohon maaf sebentar. Oke, baik. Gimana tadi gamesnya? Seru atau tidak? Seru, Bu. Seru ya? Oke, baik. Kalau begitu, mungkin karena waktunya sudah hampir habis, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Kita belajar apa hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan mungkin? Kita belajar apa? Struktur dan fungsi Otot, Bu. otot, betul sekali. Ada berapa macam otot? Ada berapa macam-macam otot? Ada 3. Ada apa aja coba hari ini disebutkan? Polos, lurik, sama otot jantung, Bu. Betul sekali. Ada 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk karakteristiknya ada berapa? Ayo, tadi di awal-awal karakteristik otot ada 3, Bu. 3 juga. Ada yang bisa menyebutkan? Sudah lupa ya? Ya, Bu. Ya, silakan hari ini. Kontraksibilitas, ekstensibilitas, sama elastisitas. Wah, betul sekali. Ini hari ini nomor berapa ya? Nomor absen berapa ya ini? 2, Bu. Nomor 2, oke. Akan Ibu tambahkan untuk nilai plus ya, karena sepertinya sangat memahami materi hari ini. Nah, untuk yang lainnya ini minggu depan harus lebih paham lagi ya, supaya bisa mendapatkan nilai-nilai yang lebih bagus gitu ya, nilai-nilai tambahan begitu. Oke, selanjutnya mungkin Ibu akan sampaikan tugas untuk kalian. Sebentar, Ibu akan share screen. Sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi untuk tugasnya yaitu membuat ringkasan materi struktur dan fungsi otot dalam bentuk mind map. Dan mind map digambar dengan menggunakan kertas gambar dengan sekreatif mungkin. Kemudian hasil mind map difoto dan dikirimkan melalui email nailirohmah20@gmail.com.
gmail.com gitu ya. Kemudian untuk terakhir pengumpulannya yaitu tanggal 20 Juni 2021 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat begitu. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Tidak ada yang keberatan ya, ini waktunya kurang lebih 1 minggu ya berarti. Sudah paham semua ya? Paham, Bu. Baik, oke kalau begitu. Ya, karena mungkin waktunya sudah hampir habis ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai mekanisme kerja otot dan juga kelainan-kelainannya. Nah, jangan lupa dipelajari terlebih dahulu ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga kita dapat bertemu lagi minggu depan dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari Ibu. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.